Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik ya, semoga tetap baik dan selalu semangat. Oke, sebelum kita berbicara panjang lebar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke, ada yang tidak berangkat pada hari ini? Nihil ya, terlihat dari semua bangku yang penuh. Baik anak-anakku, adakah di antara kamu semuanya yang sudah pernah melakukan pengukuran atau menggunakan alat ukur? Apa? Oh, penggaris. Oke. Meteran. Ya, bolehlah. Itu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mistar atau penggaris dan juga meteran. Akan tetapi, dalam dunia otomotif seperti motor dan mobil pun juga memerlukan pengukuran. Contohnya pada saat eh, kita membongkar sesuatu dan memeriksanya, tentu memerlukan pengukuran. Mengukur menggunakan alat ukur atau memerlukan alat ukur. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang alat ukur mekanik. Kita akan membahas alat ukur mekanik. Tujuannya apa? Pertama, agar kita mengenal alat ukur, kemudian memahami alat ukur, kemudian membedakan alat ukur, menerapkan, dan yang terpenting mampu membaca hasil alat ukur. Terutama untuk alat-alat ukur yang digunakan pada dunia otomotif. Alat ukur mekanik ini memiliki berbagai macam. Yang biasa digunakan di dunia otomotif untuk motor dan mobil itu jangka sorong, dial indikator, mikrometer, silinder bore gauge, feeler gauge, kemudian ada plastik gauge, kemudian kaliper gauge dan lain sebagainya. Oke, pada hari ini kita akan membahas yang pertama tentang jangka sorong. Apa fungsi jangka sorong? Jangka sorong ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Contohnya untuk mengukur diameter luar, yaitu mengukur diameter piston. Mengukur diameter dalam, contohnya mengukur diameter dalam tromol ring. Mengukur kedalaman, nah ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan kampas kopling. Yang diukur adalah kedalaman paku kelingnya. Bisa nggak digunakan untuk mengukur ketebalan? Bisa, bisa saja. Misalnya ketebalan flange poros output punyanya transmisi, itu juga bisa. Oke, selalu seperti apa bentuknya jangka sorong itu? Bentuknya itu sebenarnya hanya seperti misar biasa, akan tetapi memiliki rahang seperti ini. Nah, seperti ini. Dia juga memiliki rahang atas, karena rahangnya ada dua. Fungsinya juga berbeda. Dia punya ekor. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita beri nama dulu. Yang ini namanya adalah rahang bawah atau outside jaws atau offset caliper. Kemudian yang ini namanya adalah rahang atas atau inside jaws atau inside caliper.
Kemudian di sini ada baut pengunci. Nah, di sini ada ekornya, ekor atau debar ya. Kemudian di sini memiliki skala. Hampir sama seperti penggaris, dia punya skala, hanya saja di sini ada 2 skala. Kalau penggaris kan hanya 1 skala dengan satuan inci dan senti, juga ada milinya. Di sini juga ada skala inci, senti, atau mili. Tapi nanti kita pembacaannya menggunakan milimeter saja. Yang atas, yang sini, yang berada di batang, ini namanya adalah skala utama atau skala tetap. Sedangkan yang bawah sini, ini dapat digeser, namanya adalah skala nonius atau skala vernier. Ya. Kemudian, kegunaan dari bagian-bagian ini untuk apa saja? Yang pertama, untuk rahang bawah ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter bagian luar. Kemudian rahang atas digunakan untuk mengukur diameter dalam. Untuk bagian ekor digunakan untuk mengukur kedalaman. Bagaimana cara mengukurnya? Misalnya ada sebuah benda seperti ini. Ya, untuk rahang bawah pengukuran diameter luar dia harus tegak lurus seperti ini. Tidak boleh menceng ke sana atau ke sini, ini salah. Yang betul seperti ini, ya. Dan tidak boleh berada di ujung ataupun di pangkalnya. Dia harus berada di tengah-tengahnya. Agar apa? Harapannya pengukurannya lebih akurat seperti itu. Kemudian untuk yang rahang atas ini, maka antara batang dengan sisi lidah pengukur harus benar-benar rata dengan sisi-sisi pengukuran benda yang akan diukur serta permukaannya. Misalnya saya gambarkan seperti ini. Nah, ini benda yang hendak diukur. Yang saya arsir ini anggap saja adalah benda yang diukur. Antara batang dengan permukaan benda harus rata, kemudian antara sisi bagian dalam benda yang diukur dengan sisi lidah dari pengukur ini harus rata juga. Tidak boleh menceng, ya, tidak boleh menceng. Sekali lagi, tidak boleh menceng. Untuk pengukuran kedalaman, ekor ini digunakan untuk pengukuran kedalaman. Bagaimana mengukurnya? Maka ujung ekor ini harus sampai pada dasar permukaan benda yang diukur. Kemudian untuk ini ujung batang daripada jangka sorong ini harus rata dengan permukaan benda yang diukur. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh menceng ke sana atau ke sini, ke atas atau ke bawah. Hasilnya, mengapa dalam pengukuran diameter dalam tidak boleh di diameter luar, mohon maaf, tidak boleh berada di ujung atau di pangkal, diameter bagian dalam tidak boleh menceng, dan juga kedalaman tidak boleh geseh ke sana ke sini. Tujuannya adalah agar pengukurannya lebih akurat. Kalau pengukurannya tidak akurat, maka nanti penyimpulannya juga salah. Kalau kesimpulannya salah, maka penanganannya juga salah. Ini akan berakibat fatal. Nah, untuk jangka sorong sendiri ini memiliki beberapa tingkat ketelitian. Yang pertama adalah tingkat ketelitian 0,1, 0,05 dan 0,02. Nah, untuk tingkat ketelitian 0,1 bagaimana menentukan? Kita tidak, misalnya dalam jangka sorong itu tidak ada tulisannya. Nah, misalnya ya, tidak ada tulisannya, kita buktikan.
Kita buktikan. Kita beri angka biar mudah. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perhatikan, untuk skala utama, ini yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Skala utama dan skala nonius memiliki 10 bagian, sama-sama 10 bagian. Namun, ketika jangka sorong itu pada titik 0 semuanya, baik skala utama ataupun skala nonius, maka 9 skala utama sama dengan 10 skala nonius. Jadi untuk satu skala nonius sama dengan 1/10 dikalikan 9 skala utama. Ini hasilnya berapa? 0,9 mm. Maka dapat kita simpulkan tingkat ketelitiannya berarti 1 dikurangkan dengan 0,9 sama dengan 0,1 mm. Ada cara yang lebih mudah, Pak? Ada. Untuk tingkat ketelitian itu bisa dicari dengan satu skala utama dibagikan dengan jumlah bagian dari seluruh skala nonius. Misalnya, satu skala utama dibagi seluruh bagian dari skala nonius. Seluruh bagian dari skala nonius ini ada 10 bagian. Maka 1 dibagi 10, 1 bagian dibagi 10 sama dengan 0,1. Nah, untuk tingkat ketelitian 0,1 biasanya dia memiliki skala nonius 10 bagian. Sedangkan 0,05 20 bagian. 0,02 50 bagian. Jadi sebelum melakukan pengukuran, perhatikan tingkat ketelitian dari jangka sorong tersebut. Dia 0,1, 0,05 atau 0,02. Cara melihatnya mudah. Kita bisa lihat jumlah bagian yang berada di skala nonius. Kalau itu 10 berarti 0,1, itu 20 berarti 0,02, 0,05. Kalau itu ada 50 bagian, 0,02 tingkat ketelitiannya. Seperti itu. Tapi jangan khawatir, biasanya di wadahnya atau di dalam jangka sorongnya, pada tubuh jangka sorongnya itu ada tulisan tingkat ketelitiannya. Jadi kita tinggal membaca saja seperti itu. Nah, perlu diketahui untuk jangka sorong sendiri ini memiliki beberapa nama. Ada yang menyebutnya sebagai mistar geser, skik sigmat, bahasa kerennya adalah Vernier caliper. Sekarang kita membaca hasil pengukuran jangka sorong. Ya, kita membaca hasil pengukuran jangka sorong. Misalnya ada hasil pengukuran seperti ini.
Oke. Yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Kita cari hasilnya. Nilai skala utama sama dengan dihitung dari angka 0 ya sampai nolnya sebelum sebelum 0 skala nonius. Berarti sampai sini saja. Ini nanti dicari menggunakan skala nonius. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skala utama bernilai 6 mili. Skala noniusnya berapa? Dilihat. Bagian skala nonius yang segaris dengan skala utama itulah yang dihitung. Penghitungannya sampai sana, dari 0 sampai sana. Mana? Oh, ini ternyata. Kita beri tanda saja atau kita tebalkan, boleh. Menghitungnya hanya sampai sini, tidak boleh lebih. Skala nonius kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dikalikan tingkat ketelitiannya berapa? Dia memiliki 10 bagian. Berarti tingkat ketelitiannya 0,1. Hasilnya adalah 0,5 mm. Hasil pengukurannya sama dengan skala utama ditambahkan skala nonius. Berarti 6 ditambahkan dengan 0,5. Hasilnya 6,5 mm atau 6,50 juga boleh. 6,5 ribu juga boleh, tapi umumnya ya hanya 6,5 atau 6,50 mm. Sampai sini sudah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak mau bertanya. Apa yang kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah jangka sorong. Apa fungsi jangka sorong? Dia digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Seperti itu. Bentuknya seperti apa? Tadi seperti yang sudah digambarkan, yang sudah saya turunkan ya. Saya kebawahkan. Kemudian fungsinya sudah, bentuknya sudah, tingkat ketelitiannya ada berapa? 3. 0,1, 0,1, 0,05 dan 0,02. Seperti itu. Bagaimana cara menentukan? Dilihat dia punya skala nonius berapa bagian, kemudian dibagikan dengan 1, maka hasilnya adalah tingkat ketelitian. Atau kalau tidak, dilihat saja di wadah atau di jangka sorongnya itu. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Skala utama dihitung sampai batas sebelum nolnya skala nonius. Sedangkan skala nonius dihitung hingga sampai bagian skala nonius yang setara atau sejajar atau segaris dengan skala utama. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk kegiatan anak-anakku semua di rumah, maka dibuka halaman 47. Nah, di sini ada soal latihan. Soal latihan pengukuran jangka sorong atau vernier caliper untuk tingkat ketelitian 0,1 ya dan 0,05. Silahkan dikerjakan di rumah. Seperti itu. Besok minggu depan kita lanjutkan materinya, yaitu mikrometer.
Ya, kita membahas mikrometer minggu depan sampai tuntas. Mungkin pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.